Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di siang hari ini kalian semuanya sehat? Sehat. Masih semangat? Oke. Ibu langsung aja ya ke materi selanjutnya, yaitu di bab 2 mengenai bab 2 mengenai apa? Berpikir komputasional. Ya, di bab 2 ini kita akan belajar materi berpikir komputasional. Nah, sekarang Ibu tanya. Sebelum Ibu tanya, Ibu lihat nih si Nadia, kemudian si siapa lagi? Nadia, siapa lagi yang nggak masuk? Cahaya Cinta, itu kemana? Izin kemana? Nggak tahu, nggak ada keterangannya, tapi izin memberikan surat. Ya mudah-mudahan kita doakan Nadia sama si Cahaya Cinta baik-baik saja. Baik, kita kembali ke berpikir komputasional ya. Materi ini sebenarnya sudah ada atau sudah diperkenalkan di kelas 8 yang kemarin ya. Cuma mungkin kalian nanti akan mengingat-ingat kembali apa itu berpikir komputasional. Ada yang tahu, masih ingat apa itu berpikir komputasional? Ayo, ada yang ingat? Ya boleh, jangan takut, jangan malu-malu. Ya, siapa namanya? Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir secara sistematis dan manusia dari komputer. Ya, ada lagi selain Olive? Siapa? Nesi, apa itu? Berpikir komputasional adalah berpikir logis dalam memecahkan masalah yang dilakukan manusia dan komputer. Iya, tepuk tangan buat Olive sama ya. Bagus ya. Jadi berpikir komputasional itu sekali lagi itu apa tadi? Berpikir secara sistematis dan logis berdasarkan manusia atau komputer. Nah, sekarang dengerin lagi. Kemarin juga sudah dijelaskan mengenai data. Apa itu data? Ada yang ingat apa data? Siapa? Juli? Atau siapa? Yang lain? Juli. Bagus, Juli. Gimana data? Data adalah berhubungan dengan angka atau huruf. Ya, data itu berhubungan dengan angka atau huruf. Betul apa salah? Betul ya. Ada lagi yang menambahkan. Apa itu data? Ada yang menambahkan? Barangkali. Siapa yang mau menambahkan? Apa itu data? Kata Juli, data itu adalah yang berhubungan dengan apa Jul tadi? Angka atau huruf. Ya, tepuk tangan buat Juli. Ya. Jadi data adalah kumpulan fakta atau angka atau simbol atau informasi masalah yang berkaitan untuk apa? Dengan informasi-informasi supaya jelas. Coba lihat di sini, Ibu akan menampilkan di sini nih. Apa itu? Yang pertama tadi ya sudah kita mengingat-ingat kembali pelajaran yang kemarin. Sekarang Ibu akan ke tujuan pembelajaran, yaitu murid mampu menjelaskan struktur data, teks, terus apa lagi? Q ya dibacanya ya. Dan graf. Nah, ini tujuan kita belajar sekarang adalah ini. Kalian mampu menjelaskan struktur data dari struktur data teks, Q dan graph. Nah, sekarang sebelum ke materi selanjutnya, Ibu yakin kalian sebenarnya sudah mendengar terlebih dahulu apa itu struktur data dari struktur data teks, Q dan graph. Nah, untuk itu Ibu akan membagikan per kelompok per bangku saja. Kalian cari arti dari struktur data yang akan kita pelajari ini. Supaya apa tujuannya? Supaya kalian paham dan jelas, menggali sendiri ya. Ya.
Silakan dalam waktu 5 menit dituliskan di situ arti dari apa itu struktur data. Teks, grab, apalagi? Ya, boleh. Ya, kalau yang sudah kelompoknya boleh acungkan tangan ya. Kalau udah selesai, dicari. Silakan dicari melalui aplikasi apa aja atau dari buku. Apa itu yang dimaksud struktur data? Stacks, queue, dan graph. Kalau sudah boleh acungkan tangan. Kelompok mana yang sudah? Ada yang sudah? Apa Bu? Ada yang sudah? Itu struktur data stacks, queue, dan grab. Baik data. Cung, yang sudah? Ada yang sudah, Cung? Ayo, ada yang sudah? Udah ini? Baru apa? Ya, struktur data stage. Berarti kamu nanti ini aja dulu ngacung tangan. Selesai. Sok, acungkan tangan. Yang stage. Ya. Ada yang sudah belum? Cung, yang sudah. Sudah? Ya, Daniel. Apa Daniel? Struktur data apa? Struktur data teks adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen dengan prinsip default, last in, first out, atau elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan. Ya, ada yang setuju nggak dengan pendapat Daniel? Setuju tidak? Ya, dari struktur data stage apa tadi intinya? Tipe data abstrak. Tipe data abstrak yang berupa elemen dengan prinsip LIFO. Dengan elemen dengan prinsip LIFO. Ya, ada lagi yang lain. Tadi stack sudah, sekarang struktur data apa itu? Queue ada. Coba. Siapa yang sudah? Yang queue. Ya, silakan. Apa queue? Struktur data queue. Apa itu? Struktur data queue adalah cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengolah
data dalam komputer agar bisa diakses dan digunakan secara efisien. Itu struktur data apa data? Data. Data, yaitu bukan data Q ya, tapi nggak apa-apa. Udah bagus, udah berusaha. Ada lagi nggak struktur data Q? Apa itu struktur data Q? Ayo. Ada yang sudah? Barangkali ini kelompok ini sudah struktur data Q apa? Ayo. Struktur data Q adalah struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip first in first out FIFO. Ya, struktur data Q adalah struktur data linear yang berdasarkan prinsip FIFO. Bagus. Tadi struktur data struktur data stack sudah, struktur data Q sudah. Sekarang terakhir struktur data graph. Ada nggak? Ya. Struktur data graph adalah struktur data non-linear yang terdiri dari simpul logis atau vertices dan sisi edges yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Ya. Jadi struktur data stack adalah struktur data non-linear ya. Jadi perhatikan lagi, semuanya lihat ke ibu lagi. Jadi data itu sebetulnya ada dua, pembagiannya ada dua, yaitu struktur data linear dan struktur data non-linear. Yang linear itu tadi ada array, ada linked, ada stack, ada queue ya. Nah yang terakhir yang graph itu adalah struktur data non-linear. Jadi kamu nanti harus bisa membedakan bahwa struktur data itu sekali lagi ada dua jenis. Struktur data linear dan non-linear. Nah yang kita pelajari itu ada, kita ambil tiga, yaitu struktur data stack, queue, dan graph ya. Seperti apa datanya? Nah, ini Ibu akan tampilkan struktur datanya, contohnya seperti ini nih. Ini yang tree yang pertama, tuh. Ketika kalian buat apa? Yang tree ini. Ibu rasa pembelajaran tadi dengan tujuan mampu menjelaskan apa itu? Mampu menjelaskan struktur data stack, queue, dan graph. Kalian harus bisa mengimplementasikan atau merefleksi. Siapa yang siap? Acungkan tangan. Oke, apa itu? Data, Bu. Ya, data gimana? Data adalah cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengolah data dalam komputer agar bisa diakses dan digunakan secara efisien. Ya, bagus. Apalagi refleksinya? Ayo, apalagi? Siapa yang bisa? Ya. Apa? Graph adalah struktur data non-linear yang terdiri dari simpul logis, vertices, dan sisi edges yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Ya, bagus. Siapa lagi? Yang ya, Nawab ya, namanya Nawab ya. Ya, Nawab gimana? Pengertian struktur data Q. Struktur data Q adalah struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip first in first out atau disingkat FIFO. Ya, siapa lagi? Ya, boleh Daniel. Struktur data stack adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen dengan prinsip LIFO, last in, first out, atau elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi pertama kali dikeluarkan. Ya, bagus. Itu tadi ya, bahwa struktur data itu ada berapa jenis. Ibu ulang nih, sepertinya yang ini belum menjelaskan ada berapa struktur data tadi. Ada berapa jenis yang kita pelajari? Ada berapa? Ada 3. Apa aja? Iya? Iya? Ya, bagus. Kelompok ini sudah, baris ini sudah, baris yang kedua sudah, yang ketiga sudah memberikan informasi, baris yang keempat juga sudah memberikan informasi. Ibu rasa semuanya kelihatannya menguasai semua ya, dan mudah-mudahan di pelajaran lain juga seperti itu. Tanggap cepat ya. Nah, Ibu akan memberikan sebuah hadiah buat kalian. Hadiahnya apa?
Yaitu mengerjakan asesmen atau mengerjakan soal. Supaya apa tujuannya? Supaya pelajaran tadi masuk enggak ke pemikiran kalian, masuk tidak ke pemahaman kalian ya. Senang enggak kalau dikasih soal? Senang, yakin ya. Nih akan ibu bagi ya. Nanti jawabannya di sampingnya saja. Direfleksikan, itu ke situ aja ke belakang. Ini ke belakang aja, dibagi 3. Ini ketiga ke sini, ininya maju ke sini. Ngadepnya ke sini. Ya, barengan aja. Nah, ini ke situ. Nanti kelompok yang sudah acungkan tangan ya. 5 menit cukup ya. Pilihan jawabannya dipilih di situ. Boleh kamu memilih A, boleh memilih B, atau boleh memilih C. Berdasarkan diskusi kelompok kalian ya. Oke? Menilai atau ulangi dan penilaian apakah kamu memilih membaca judul atau subjudul dalam buku. Sering memberi kamu pertanyaan menghafal dan C. Membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram. Jawab. Tulis aja, Be. Ibu, jawab, Be. Tulis gini, Be, ABC. Ya di sini A, Ya. B. Langsung aja di sini A, B, C atau D. Bro, langsung aja di sini misalnya kamu A atau B atau C. A-nya aja, ABC-nya aja. Sudah ini? Ya, boleh. Sudah ini? Iya, dikasih nama. Kita Ya, boleh. Iya, namanya nama kalian. Kurang ya? Nama kalian ya. Iya, kayaknya meluan laku. Tuh, kini gede kan jawabnya kayak aneh abet. Pada waktu kamu sedang mengerjakan masalah apakah itu dikatakan menguraikan menganalisis masalah itu adalah melakukan semua langkah yang dilakukan sedang membuat daftar mengatur langkah menunjuk menelpon menganalisis membuat. Udah semuanya?
Udah? Ini kelompok ini udah? Belum? Ada ya Udah sok dikumpulin sini. untuk mempelajari bagaimana kerja mitra pengembangan. Ya, bagus. Kelompok ini sudah. Menonton film tentang cara kerja komputer. Ya, sini kalau sudah. Kumpulin. Hmm. Kamu baru saja memasuki museum ilmu pengetahuan secara taman komputer. Kamu lakukan pertama kali. Ya, udah. Saya menunjukkan lokasi berbagai yang ditambahkan berbicara dengan kegiatan museum dan bertanya kepada wilayah pertama. Melihat pada benda terkenal yang terlihat di baru membuat lokasi benda-benda lainnya. Kita lagi di museum. Baru 3 kelompok. Kelompok yang lainnya segera. Yang berisi restoran yang lampunya terang dan Ya, terima kasih. Ayo kelompok ini. Kelompok mana yang belum? sedikit bau apa kira-kira yang kemudian pada waktu kamu merasa senang. Baik, ya, makasih. Ayo, 2 kelompok lagi. Ya, sini. Sedia. Ya, terima kasih. Ya, tinggal mana yang belum? Kelompok ini belum. Memerankannya. Apa? Siap. Terus gue berapa sih? 9. Ya. Terima kasih. Sepertinya kalian sudah mengumpulkan semua, nanti akan Ibu nilai setelah pertemuan ini ya. Nah, coba dengerin lagi. Untuk pertemuan kali ini sebelum Ibu tutup, apakah ada yang bertanya mengenai ketiga data tadi? Jelas semuanya? Ya, itu sudah bagus semua ya. Nanti untuk hasil penilaian diri kalian nanti insya Allah minggu depan akan Ibu bagikan. Kemudian dengerin lagi. Untuk materi selanjutnya, kalau kalian tidak ada lagi yang ditanyakan, materi selanjutnya yaitu mengenai nanti kalian di rumah boleh boleh dicari, boleh lihat di perpustakaan, boleh lihat di di Google atau di ChatGPT ya. Kalian silakan cari-cari informasi untuk materi selanjutnya yaitu mengenai data tree, array dan linked list ya. Itu yang akan kita bahas materi selanjutnya. Nah, sebelum Ibu akhiri untuk pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk menutup atau berdoa.
Ketua kelas, silakan. Menurut ajaran agama Islam ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berlanjut ke pelajaran yang lain ya.